supaya apa yang kita dapatkan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sesuai dengan topik kita atau tema kita kali ini, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia itu tidak langsung begitu saja ada, ya, tidak langsung begitu saja diterapkan oleh bangsa kita. Ya, tentu ada sejarahnya. Ibarat kita juga, manusia itu lahir ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Jadi tidak lahir melalui instan, tapi ada proses, ada tahap yang dilalui. Begitu juga dengan Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu terbagi dalam beberapa tahap sebelum dijadikan dasar negara kita, dijadikan landasan pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun tahap-tahap yang dilalui oleh Pancasila, pertama itu adalah BPUPKI. Ya, BPUPKI ini lahir pada zaman penjajahan Jepang. Ya. Jadi BPUPKI yaitu lahir, ya, dicetusnya lah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi lahirnya Pancasila ini dengan adanya BPUPKI, ya, yaitu yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berarti kan ini kan pasca kemerdekaan kan? Mei Juni kita belum merdeka ya, tapi ini masih pasca merdeka, ya. Ya, pasca atau setelah. Ya, berarti ini kita belum merdeka. Ya. Kalau pasca setelah. Kalau pra kemerdekaan berarti kita belum merdeka seutuhnya. Ya, kita baru mau mencetuskan. Kita sudah mau diambang merdeka. Jadi, ya, supaya kita punya pedoman untuk ada pandangan bangsa lain, kita merdeka tidak hanya dibilang hadiah dari pihak Jepang, itu tidak mungkin, ya, karena kita melalui beberapa perjuangan. Untuk itu yang harus ada sebagai dasar negara kita adalah lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya. Nah, jadi yang kedua setelah BPUPKI, ya, perumusan dasar negara. Ya, perumusan dasar negara. Kan menentukan rumus dasar negara kita, ya, apakah langsung bunyi Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Perumusan ini banyak loh sebelum ketuhanan yang Maha Esa itu berada di nomor 1. Nah, makanya apa saja rumusan-rumusan dasar negara kita itu disepakatilah oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara kita. Ya, di antara yang kelima itu tadi itu belum sinkron. Ya, belum sinkron. Ya, apakah kemanusiaan yang beradab yang nomor 1 atau ketuhanan yang Maha Esa itu yang nomor 5, itu masih dalam perumusan oleh para tokoh-tokoh Indonesia dalam melakukan perumusan dasar negara. Jadi untuk menentukan dasar negara itu tidak mudah, tidak gampang, ya, harus dirumuskan. Kalau ini nomor 1, apakah cocok dengan bangsa Indonesia? Ya, mengapa ketuhanan yang Maha Esa nomor 1? Karena bangsa kita memiliki keanekaragaman, kepercayaan dan keyakinan yang berbeda. Ya, oh, mau dijadikan Indonesia negara Islam tidak bisa. Mengapa? Walaupun 8% penduduk kita itu menganut, ya, kepercayaannya adalah Islam, tetapi yang sekian persennya itu adalah menganut kepercayaan yang lain.
itu tidak mungkin dijadikan bangsa kita adalah bangsa yang 100% ya Islam. Ya, makanya ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ketuhanan? Kenapa Allah tidak dicantumkan yang nomor 1? Karena ketuhanan sini memiliki keanekaragaman kepercayaan. Ya, tuh. Jadi perumusan dasar negara itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, melalui beberapa tahap. Setelah perumusan dasar negara kita ditentukan bahwa ketuhanan yang Maha Esa nomor 1, ya, butir keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa, Pak Ustadz? Yang ketiga apa, Pak Ustadz? Pancasila. Halo. Lupa kan Pancasilanya kan? Nah, itu. Dulu sebelum terjadinya ketuhanan yang Maha Esa itu namanya adalah pri kebangsaan. Ya, 1 pri kebangsaan. Ya, pri kebangsaan dalam perumusan dasar negara ya. Nah, terus yang kedua itu pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan. Terus yang ketiga itu namanya pri ketuhanan. Pri ketuhanan. Negara, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan rakyat. Jadi belum dirumuskan secara detail, ya. Pri ketuhanannya itu pada nomor 3. Makanya perlu diadakan perumusan ulang, ya, supaya ini benar-benar bisa dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia. Kemudian pengesahan lambang Garuda Pancasila. Mengapa burung Garuda Pancasila? Kenapa nggak burung-burung yang lain? Kan banyak burung-burung yang lain. Mengapa burung Garuda dijadikan lambang atau dasar lambang Garuda Pancasila? Ya, maka kan burung Garuda itu kan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya kan. Kemudian di situ ada rantai, ada padi dan kapas, ada bintang, kemudian ada apa lagi? Kepala banteng. Nah, itu ada maknanya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksudnya Bhinneka Tunggal Ika? Siapa masih ingat? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa Bhinneka Tunggal Ika? Di bawahnya itu bercerai. Ya, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Nah, itu maksudnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ya, apapun suku bangsa kita, apapun bahasa kita, apapun agama bangsa Indonesia, ya, apapun kebudayaannya itu tidak menjadi hambatan dan halangan untuk kita bersatu. Ya, tidak ada orang ini hebat, daerah ini hebat, itu tidak ada. Kita sama-sama membangun keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa yang sejahtera. Nah, makanya dirumuskan oleh Muhammad Yamin dan Profesor Supomo serta Insinyur Soekarno sebelum menjadi dasar negara yang utuh. Ya, rumusannya seperti ini: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan rakyat dirilis kembali. Ya, yang nomor 3 dijadikan nomor 1, yang nomor 2 dijadikan nomor 2, kemudian yang nomor 3 dijadikan nomor 4. Jadi seperti itu disusun. Jadi melalui beberapa tahap. Nah, kemudian mengapa lambang Garuda itu? Karena burung Garuda itu kuat, ya, kokoh. Nah, itu di cengkeraman burung Garuda itu memaknai simbol bahwa bangsa kita itu kuat, ya, kokoh. Walaupun ada hambatan apapun, ada rintangan apapun, baik dari dalam maupun dari luar, bangsa Indonesia itu ya bersatu, ya, melawan keburukan itu demi kesejahteraan bangsanya. Nah, itu makanya dipilih burung Garuda itu, karena melambang betapa gagahnya bangsa kita dalam melawan kaum penjajah. Nah, makanya sekarang bangsa luar itu ya iri dengan bangsa kita, karena bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Ya, mereka heran mengapa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau kok bisa menyatu. Nah, begitu ya. Nah, begitulah kekuatan dari
bangsa kita di dalam membentuk negara yang sejahtera, damai, dan rukun. Nah, itu jadi lambang-lambang burung Garuda itu mempunyai simbol, ya, simbol memaknai bahwa bangsa kita adalah bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang memiliki persatuan dan gotong royong yang kuat. Maka tidak heran kan, setiap minggu ada gotong royong. Itu terapan dari Pancasila itu sendiri. Ya, bangsa kita suka bermusyawarah, ya. Nah, itu melambangkan bahwa ya kita ini apa-apa pendapat kita saling berbagi. Kita tidak memegang pendapat kita sendiri. Kita harus minta pendapat orang lain di dalam memutuskan sesuatu permasalahan atau hal. Ya, itu. Kemudian ya setelah Muhammad Yamin itu pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo pun menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Ya, gagasan tersebut terdiri dari 5 hal, ya: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Jadi sebelum mereka bertiga ini saling punya ide, ya, oleh Profesor Supomo dan Muhammad Yamin. Mereka punya pandangan bahwa dasar negara kita seperti ini dulu. 1, katanya persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat ya musyawarah, dan yang kelima itu adalah keadilan rakyat. Nah, ini dalam perumusannya. Kemudian ya setelah pendapat dari Muhammad Yamin dan Profesor Supomo, terjadilah persidangan, yaitu tanggal 1 Juni ya, 1 Juni 1945 ya. Persidangan ini dipimpin oleh Soekarno atau Insinyur Soekarno. Dia menyampaikan gagasan dasar negara yang disebut dengan istilah Pancasila. Ya, jadi oleh Insinyur Soekarno disebut dengan istilah Pancasila dari gagasan beliau. Ya, ini langsung diterima oleh sebagian anggota persidangan BPUPKI. Ya, sehingga pada tanggal tersebut diperingati dengan hari lahirnya Pancasila. Ya, nah, jadi 1 Juni 1945 itu dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Adapun 5 asas yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, ya, kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau prikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sama Insinyur Soekarno, ketuhanan yang Maha Esa itu yang paling bawah. Nah, kemudian Pancasila ala Soekarno ini masih memiliki gaya bahasa yang terlalu kasar. Ya, jadi sehingga perlu diperhalus agar lebih baik lagi. Hasil kerja untuk merumuskan Pancasila ini, maka dibentuklah panitia yang berjumlah 9 orang. Ya, panitia yang dijiwai oleh gagasan Soekarno. Ya, hasil kerja panitia tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Jadi panitia 9 orang ini dinamakan dengan Piagam Jakarta. Ya, dinamakan dengan Piagam Jakarta, ya, atau Jakarta Charter. Ya, Jakarta Charter. Nah, itu Jakarta Charter. Ya, piagam ini disampaikan pada 22 Juni 1945. 22 Juni 1945. Ya, jadi itu Piagam Jakarta. Ya, apa bunyinya? Ya, bagian yang diganti oleh sila pertama itu diawali dengan bunyi ketuhanan, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya,
Jadi dari rangkaian peristiwa itulah asal-usul Pancasila lahir di bumi pertiwi ini. Ya, dengan dasar Pancasila kita tetap dapat bertahan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian Pancasila akan tetap bertahan bersama waktu, ya, karena kelahiran telah dijiwai oleh jiwa bangsa Indonesia. Maka ketetapan hukum Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu sudah melalui beberapa tahapan. Makanya ketetapan hukum Pancasila sebagai dasar negara itu tertera semua di dalam butir-butir Pancasila. Oke? Nah, jadi masih banyak lagi ya hal yang perlu saya sampaikan, tetapi mengingat waktu juga, ya mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, silakan Ananda bisa membuka buku-buku lain yang berhubungan dengan materi kita, ya, ataupun ya sekarang kan sudah modern, silakan buka Google-nya, lewat internetnya ya, itu bisa dicari tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi saya rangkum Pancasila itu terbagi dalam beberapa tahap. Pertama BPUPKI, yaitu yang mengusulkan lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dicetus oleh Rajiman Widyo Diningrat, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian perumusan dasar negara, pengesahan lambang Garuda Pancasila, ketetapan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Itu sudah melalui beberapa tahap atau proses sehingga menjadilah Pancasila sebagai dasar negara yang utuh sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan negara demokrasi. Oke, itu saja harapan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.